Semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang seputar materi integrasi bangsa yang mencakup apa saja sih? Oke, mari kita simak materi berikut ya. Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembaruan dari berbagai komponen yang berbeda. Pembaruan ini pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Integrasi bangsa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu satu, aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Yang ketiga, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yaitu hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Integrasi bangsa Indonesia dibentuk oleh berbagai faktor, diantaranya adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Yang kesepuluh, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Integrasi bangsa juga dapat terhambat dan terancam oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk menghindari ancaman tersebut dan menjaga integrasi bangsa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, tidak berperilaku rasis. Yang kedua, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Yang ketiga, bertindak adil kepada sesama. Yang keempat, bertindak sesuai peraturan yang berlaku di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Yang ketujuh, bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap antar sesama manusia. Yang kedelapan, menjalankan kewajiban dan amanah di lingkungan manapun dengan sebaik-sebaik mungkin. Yang kesembilan, tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki. Yang kesepuluh, tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengancam integrasi bangsa. Dari materi tersebut, pengaruh untuk masa depan nantinya ialah dengan menerapkan integrasi bangsa untuk dijadikan perekat persatuan dan kesatuan, bukan disintegrasi bangsa atau perpecahan antar bangsa. Sekian, terima kasih.